Ini kita coba mundur sedikit ke belakang ya. Iya, harusnya mundur dikit. Maling tuh, maling. Nah, Bukan itu. rame-rame. Bukan itu. Mundur sedikit ceritanya ke belakang. Nah, Iya. baru gitu kan. Diedit nih muka gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Jose di sini bersama teman gua Agung. Selalu ada banyak cerita-cerita menarik yang akan kita bahas. So, let's read the tweet. Wah, ini menarik nih. Baca Gung. Ini Gung. Kita akan membaca utas dari Renaldo Ritonang 96. Aritonang. Oh iya, Ritonang. Kenapa aja jadi hilang? Tolong viralkan. Jakarta darurat maling, motor, dan begal. Sekali lagi saya sampaikan, Jakarta darurat begal dan maling motor. Buat warga Jabodetabek, pasang GPS di motor dan di mobil kalian. Aktifkan fitur lokasi terkini di HP kalian. Begal motor udah di mana-mana. Jakarta udah nggak aman. Sekali lagi pasang GPS motor dan mobil kalian. Itu sales GPS nih. Jangan-jangan ya. Tapi ya udahlah. Dia menginginkan hal kebaikan, guys. Kalau memang ada dana lebih, nggak ada salahnya tuh kita pasang GPS segala macam. Gue jadi inget satu kejadian ini. Baru-baru ini kan ada yang meninggal tuh. Ya, gara-gara ditembak kan. Kebetulan itu dari aparat kepolisian tuh yang meninggal tuh korbannya. Bapak Arya Supena ya. Iya, itu Bapak Arya almarhum. Ya, semoga ditempatkan yang tempat yang terbaik di sisi Allah ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Tapi ya kita miris lah ya dengan kondisi ini ya. Kok sudah sampai seberani itu? Ini udah kayak dunia cowboy sih menurut gua. Soalnya sama-sama kejepit Bang, dua-duanya tuh Bang. Yang satu punya senjata, yang satu juga punya senjata. Ya otomatis rebut-rebutan kan. Cuman memang nasib nggak berpihak pada Arya, jadi beliau yang gugur jadinya di situ. Sebenarnya ciri-ciri begal tuh gampang Nah, sebagai mantan begal gimana menurut lu? Sebagai murid begal dari orang ini. Nah, ciri-ciri begal tuh gampang Bang. Apa, Gung? Dicilenin. Satu tuh pasti mereka berdua kan, satu motor berdua udah pasti. Ya, Helm itu udah pasti tuh dua-duanya. Pasti pakai helm dua-duanya. Terus pasti pakai masker dua-duanya. Udah dua itu aja. Kalau turun dari motor pasti nggak pernah lepas helm sama masker itu. Coba perhatiin ya. Dari semua video-video tersangka begal mereka lagi beraksi pasti kayak gitu semua outfitnya. Ya, hampir sama ya. Hampir sama. Jadi kalau ada yang begitu ya liatin aja gitu. Tapi kan maksud gua gini, Gung. Ini kan sebenarnya almarhum ini karena dia mungkin salah satu perkaranya adalah karena dia seorang aparat ya. Yang kedua yang patut dipuji adalah keberaniannya gitu kan. Keberaniannya dia ngegepin pelaku itu lagi mencoba untuk mencuri motor ya kan. Dia gepin, dia bentak, ya sampailah terjadilah tembak menembak itulah ya kurang lebih ya. Entah sempat tembak menembak atau cuma ditembak doang tuh, nggak tahu juga tuh. Lagi bergelut, saling mungkin ya gelut-gelut, saling yang satu mau dengan maksud untuk memberhentikan, yang satu dengan maksud untuk membunuh karena sudah terancam. Iya, tapi kalau kita bicara nih, seumpama lu dihadapkan pada kondisi tersebut, lu berani nggak? Kalau gua ngeliat dari kacamata Arya, berani. Kenapa? Karena dia aparat, Bang. Panggilan jiwa itu bukan masalah berani nggak berani ya, tapi tanggung jawab. Ngerasa sudah tanggung jawab dia gitu untuk ngentiin itu kan. Naluri lah. Iya. Naluri sebagai seorang aparat menjaga keamanan. Makanya kan dia dibilangnya sabara sejati sekarang. Ya gue sepakat sih kalau ada gelar itu ya. Yang diberikan oleh netizen lah boleh dikatakan ya, sabara sejati. Cuman kalau untuk pandangan dari mata warga, kalau itu motor orang kayaknya sih diem aja sih ya, karena ditembak pula gue nanti gitu kan. Iya, gue tuh serba salah ya. Serba salah, bukan. Ini kita coba mundur sedikit ke belakang ya. Iya, harusnya mundur dikit. Maling. Nah, rame-rame. Bukan itu. Mundur sedikit ceritanya ke belakang. Pernah ada orang yang mundur dikit. Enggak. Pernah ada kejadian orang yang membela diri ketika dibegal dan dia berhasil melawan
pelaku begalnya justru malah dijadikan tersangka kan. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Bukan ada beberapa kasus, sama semua kasus kayak gitu sih. Nah, ya itulah. Akhirnya kan kita sebagai warga sipil ini serba salah gitu kan. Bahkan mungkin ketika motor kita sendiri pun kita berpikir ulang gitu loh untuk ini harus kita lawan gitu kan. Ya solusinya sih gini bang, kalau supaya nggak mau dia tersangka itu gebukin rame-rame Di masa ya di judulnya. masa. Jadi kalau ditanya siapa yang menyebabkan kematian, nggak tahu pak, gitu-gitu aja rame-rame. maaf begal jangan saya. Cari aja dia. Asmilu_karya baru dirujak se-Indonesia, harusnya di blacklist seumur hidup dari juri cerdas cermat agar menjadi pelajaran bagi juri lainnya, sebab mereka tidak cerdas menjawab pakai teks dan cermat salah mendengar. Oh iya juga ya, dia nggak cerdas karena menjawabnya pakai teks, dia nyontek gitu kan isi jawabannya. Terus cermat itu salah mendengar, dia berarti dia nggak cermat kan karena dia salah mendengar. Karena salah satu jurinya beralasan artikulasinya nggak jelas. Menurut lu gimana, Gung? Nggak ngerti ya, entah ada permainan apa di belakang itu, sebenarnya aneh aja. Karena ya jawabannya yang dia jawab pun sama bang, sama jawaban yang tim yang menang itu. Benar. Sementara dia kurang 5. Katanya karena artikulasi makanya dikurangin kan. Ya. Padahal orang kita yang dengar dari video aja kedengaran gitu dia ngomong apa. Kedengeran jelas kan? Kedengeran, masa yang depan muka gitu nggak dengar. Dan didukung pula sama juri sampingnya, sama MC-nya. Sama MC-nya juga. Kalau jurinya ini kan ada berapa sih? Kayaknya ada 2 atau lebih gitu ya. Iya. Kalau mereka semuanya sepakat dengan gitu-gitu, ngapain banyak-banyak juri? Yang penting satu aja. Satu aja kan? Kan makanya dihadirin juri yang lain kan supaya ada setuju nggak setuju harusnya. Bener nggak sih? Buat saling mengkoreksi gitu. Saling mengkoreksi, betul. Masa telinganya semuanya sama? Masa telinganya budek dua-duanya. Emang orang tolol tuh jangan ikut-ikut kayak gitu. Mereka bukan peserta kan, mereka juri. Iya, gak usah ikut-ikut ngejuri udah. Oh, gak usah ikut-ikut ngejuri. Terindikasi kalau menurut yang gua baca, dari netizen nih, terindikasi ada kecurangan katanya. Iyalah. Dan banyak juga katanya, gue juga belum sampai baca jelas ya, katanya di belakang layar juga banyak kecurangan-kecurangan yang terdeteksi gitu sama para peserta ini gitu. Nah, tapi sedikit informasi ya, MC-nya sudah mengucapkan permohonan maaf. Basi itu. Ya cuma ya itulah, untuk apa lagi, orang lombanya udah selesai kan. Ya sudahlah, semoga ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini di pertandingan apapun, di perlombaan apapun, fair play aja guys. Susah bang, pasti ada aja. Dia itu ditabok. Ya, biar ketutup itunya berita busuk juri tolol itu. Ini kayaknya resmi ya guys, beritanya dari warta.com, harusnya warta.com jadinya. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, menelpon Josepa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak, peserta final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai bentuk apresiasi, Rifki Nizami juga menawarkan kepada Josepa beasiswa S1 ke Tiongkok dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana. Oh. Jadi ini ada gambar yang diposting, ya, ini diedit sepertinya ya, tapi lucu, kocak. Usai dijolimi juri dan MC, kini Josepa Alexandra dapat beasiswa ke S1 ke Cina dari MPR. Oke, jadi kan dia sudah dapat dapat berkah lah dari kejadian ini kan. Nah, terus efeknya buat si juri ini apa? Dia dapat apa? Apa hukuman buat dia? Iya ya, harusnya ada ya. Ada punishment harusnya. Jangan ya bagus si Josepa ini dapat reward gitu kan. Cuman reward untuk si juri reward apa punishment gitu. Dong. Ya reward yang berbeda arah itu. Ya harus ada sanksi lah ya. Sanksi lah, dicopot dari jabatan dia apa kayak yang sekarang ini. Atau di blacklist jadi juri seumur hidup kayak. Atau di blacklist jadi juri gitu kan. Ini final loh bang. Bener. Sakit loh. Tentu kan. Mending kalahnya kalah karena kemampuan, nih kalah dibilang artikulasi tuh konyol sih. Iya. Dan untungnya anak ini berani untuk protes hari itu.
Iya, orang Ya juga kan? ngomongnya kan jelas kan, Nah. ngomongnya kecuali dia ngomongnya nah Iya. baru gitu kan. Diedit nih muka gua nih. Artinya ada pelajaran yang bisa diambil ketika kita berada dalam sebuah kondisi kebenaran, nggak apa-apa kita bersuara, gitu kan ya? Mm-mm. Yang dianalogikan ke anak ini ya. Kalau anak ini Pakai suara pitas. kalau anak ini diem aja hari itu, mungkin nggak sampai begini kan? Iya. Dia dapat beasiswa loh akhirnya. Gitu. Ya emang rata-rata orang pintar itu mulutnya itu pasti protes, Bang. Iyalah, dia nggak terima lah dengan keadaan itu, nggak terima begitu aja gitu kan. Kecuali kayak kita yang belum ini kan, oh iya kalah ya, ya udahlah pulang. Pasrah aja ya. Nah nanti kapan udah di belakang baru kita ngomong-ngomong. Nah, Ini parah ya curinya gini. Berhubung dia cerdas ya. cerdas, jadi dia otaknya nggak terima dengan kekalahan itu. Ya, Iya, nggak kalah sih itu mah ya. Ya, bener sih. Orang nggak kalah juga. Kalaupun akhirnya ditentukan kalah di ajang tersebut, tapi dia menang di hati masyarakat kan akhirnya.